Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, channel pendidikan. Kali ini kita akan membahas kembali, yaitu pembahasan soal tryout ke-19, soal FR, dan dikolaborasi dengan soal terbaru terupgrade dari PGRI. Untuk pembahasan ke-19 ini adalah teknis dan manajerial, dikhususkan di tahap ketiga. Dan Bapak Ibu jika ingin mengikuti tryout, silakan lihat link tryoutnya di deskripsi video. Dan ada trik bagaimana cara untuk mendapatkan atau memahami bentuk soal. Di sini kita akan berikan triknya, yaitu perhatikan setiap indikator soal, gunakan trik untuk menjawab soal tersebut. Jadi di sini setiap soal pasti ada indikatornya. Dan pembahasan kali ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu semua jurusan. Dan semoga pembahasan ini bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Dan silakan komentar di kolom komentar, yaitu permohonan Bapak Ibu soal berikutnya yang perlu kita bahas. Oke, langsung kita lihat bentuk soal nomor 92. Soal ini adalah lanjutan dari soal ke-18. Jadi kita lanjutkan ke soal 92. Oke, bentuk soal nomor 92, perhatikan. Di sini ada indikator dalam bentuk soal. Perhatikan kompetensi dasar KD berikut. 3.5 yaitu menerapkan konsep, menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik alternatif. Pesan dalam media pembelajaran. Di sini indikatornya adalah pesan dalam media pembelajaran yang paling tepat untuk mendukung perkembangan keterampilan kreatif siswa pada KD tersebut adalah. Perhatikan indikatornya adalah yaitu pesan dalam media pembelajaran yang paling tepat untuk mendukung pengembangan keterampilan kreatif siswa dari KD penerapan konsep, dari KD penerapan konsep rangkaian listrik. Di atas adalah A. Tayangan PLTA dan pertanyaan tentang bagian PLTA. B. Tayangan sumber energi alternatif dan penugasan untuk merencanakan pemanfaatannya. C. Tayangan PLTN dan penugasan untuk melakukan debat aktif terkait penerapan PLTN. D. Tayangan rangkaian listrik dan penugasan kelompok untuk mempelajari cara mengukur energi listrik. E. Tayangan penggunaan energi dan pertanyaan tentang pentingnya energi alternatif. Perhatikan indikatornya, yaitu dari KD menerapkan konsep. Indikatornya adalah penerapan konsep rangkaian listrik. Jadi pesan dalam media tersebut adalah, kita perhatikan di sini, maka jawaban yang tepat untuk nomor 92 adalah B, yaitu tayangan sumber energi alternatif. Berarti tayangan sumber energi alternatif. Perhatikan, keterampilan berpikir kreatif atau disebut dengan creative thinking, yaitu keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan gagasan yang baru, konstruktif, berdasarkan konsep dan prinsip yang rasional maupun persepsi dan intuisi individu.
Perhatikan opsi A yang tayangan PLTA dan pertanyaan ini merupakan critical thinking. Sedangkan opsi B, tayangan sumber energi alternatif, itu creative thinking. Sedangkan opsi C, tayangan PLTN dan penugasan, ini merupakan komunikasi. Dan tayangan D, yaitu tayangan rangkaian listrik, ini disebut dengan kolaborasi karena di sini ada penugasan secara kelompok. Dan tayangan E, yaitu tayangan penggunaan energi, ini merupakan critical thinking. Jadi media untuk pada KD tersebut yang paling tepat adalah bagaimana siswa tersebut bisa berkreatif. Berarti yaitu creative thinking. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut. 93. Perhatikan soal nomor 93. Pada KD berikut 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang pemanfaatan penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Alternatif indikator penilaian dan jenis penilaian yang tepat untuk KD tersebut adalah, perhatikan di sini, A, indikatornya memiliki kepercayaan diri dalam mempresentasikan hasil penyelidikan. B, mempresentasikan hasil penyelidikan tentang keuntungan mekanik kontrol. C, mempresentasikan hasil penyelidikan pesawat tentang keuntungan mekanik kontrol. D, mempresentasikan hasil penyelidikan tentang keuntungan mekanik kontrol, yaitu penilaian praktik. E, memiliki kepercayaan diri dalam mempresentasikan hasil pendidikan tentang keuntungan mekanik kontrol melalui sikap atau jurnal sikap. Di sini kita perhatikan indikatornya, yaitu indikator penilaian pada KD menyajikan hasil pendidikan. Kita perhatikan untuk opsi A, yaitu memiliki indikator sikap dan keterampilan. Di mana letak sikap? Perhatikan di sini, yaitu kepercayaan diri ya dalam mempresentasikan hasil pendidikan tentang keuntungan mekanik kontrol, itu sikap. Sedangkan pelaporan ini berarti keterampilan, yaitu hasil dari praktek tersebut. Di sini adalah keterampilan. Berarti yaitu kepercayaan tadi sikap, dan keterampilan untuk opsi A. Untuk opsi B, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Di mana letak keterampilan? Yaitu di dalam pendidikan tentang keuntungan mekanik kontrol, ya, dan penilaian penugasan. Jadi penugasan ini adalah pengetahuan, sedangkan keuntungan atau pendidikan atau hasil, ya tadi sini ada hasil berarti itu keterampilan. Sedangkan opsi C, yaitu keterampilan dan pengetahuan, sama juga, yaitu hasil dan tes lisan, yaitu pengetahuan. Dan opsi D, yaitu hasil pendidikan tentang keterampilan, yaitu penilaian praktek, berarti keterampilan dan keterampilan. Berarti opsi D ini adalah kedua-duanya memiliki indikator keterampilan, dan opsi E adalah sikap. Di mana letaknya? Yaitu kepercayaan diri tadi adalah sikap, dan jurnal sikap inilah sikap. Sedangkan untuk tujuan KD pada tersebut adalah menyajikan hasil pendidikan, dan indikator penilaian yang tepat adalah keterampilan dan keterampilan. Berarti jawaban yang benar adalah D. Lanjut 94. Bu Rika mengajak siswanya untuk melakukan inquiry terbimbing dalam mempelajari konsep tentang pencemaran lingkungan. Di antara kegiatan-kegiatan berikut, kegiatan yang tidak tepat dilakukan oleh siswa dalam melaksanakan pembelajaran model inquiry terbimbing, yaitu
siswa diminta untuk melakukan pengamatan terhadap lingkungan, ya. Siswa diminta untuk melakukan pengamatan terhadap lingkungan untuk menentukan faktor penyebab dan tingkat pencemaran menurut LKS yang tersedia. A. Siswa diminta untuk mengumpulkan data dan hasil pengamatan. B. Siswa diminta untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan. C. Siswa diminta untuk mengoreksi atau mengeksplorasi lingkungan dan mencari sendiri cara menentukan faktor penyebab pencemaran lingkungan. D. Siswa diminta mengajukan hipotesis tentang penyebab dari pencemaran lingkungan. Perhatikan indikatornya. Indikator dari soal 94 ini adalah inquiry terbimbing, yang mana siswa diminta untuk melakukan pengamatan. Siswa diminta untuk melakukan pengamatan, ya, terhadap lingkungan untuk menentukan faktor penyebab dan tingkat pencemaran. Berarti jawaban yang benar nomor 94 adalah D. Jawaban yang benar adalah D. Perhatikan. Langkah kegiatan yang pertama adalah menyelidiki sebuah fenomena. 2. Memfokuskan pada pertanyaan. 3. Merencanakan investigasi. 4. Melaksanakan investigasi. 5. Menganalisis data dan bukti. 6. Membangun pengetahuan. Ini merupakan langkah inquiry terbimbing. Berarti jawaban yang benar adalah D. Siswa diminta untuk mengajukan hipotesis tentang penyebab dari pencemaran lingkungan dari fenomena yang terlibat oleh Ibu Rika di awal pembelajaran. Kita lanjut nomor 95. Peserta didik dihadapkan pada masalah kurangnya ketersediaan air bersih. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti membuat penyaringan air sederhana. Prosedur yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran berbasis aktivitas sesuai dengan tahapan pada pembelajaran tersebut adalah: A. Grup investigasi. B. Discovery learning. C. Creative problem solving. D. Project based learning. E. Inquiry learning. Perhatikan indikatornya adalah dihadapkan pada suatu masalah, yaitu tentang kurangnya ketersediaan air bersih, dan selanjutnya siswa tersebut diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu permasalahan kurangnya ketersediaan air bersih dengan cara penerapan teknologi ramah lingkungan. Ya, di sini. Berarti bagaimana prosedur yang tepat untuk, ya, ingat sini, prosedur yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran berbasis aktivitas. Ya, pada kasus ini jawabannya adalah C. Kita lihat, perhatikan alasan, yaitu creative problem solving, yaitu pemecahan masalah. Karena tadi dihadapkan dengan permasalahan di awal dan siswa diminta untuk mengatasi permasalahan ini merupakan problem solving. Perhatikan, GI tujuan melakukan atau grup, ya, grup investigasi ini tujuannya melakukan investigasi terhadap suatu topik. Ini yang A, ya. Sedangkan discovery learning ini adalah membantu siswa untuk memahami struktur atau ide kunci suatu disiplin ilmu. Dan creative problem solving adalah merumuskan ide dan pemecahan masalah. Tadi di sini indikatornya adalah dijumpakan suatu permasalahan dari awal dan siswa diminta untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan problem atau project based learning, ya, PJBL ini
adalah menghasilkan karya atau project. Kan di sini ada namanya project, berarti menghasilkan karya. Dan inquiry learning yaitu mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Berarti sesuai dengan indikator tadi, yaitu dihadapkan dengan masalah dan peserta didik diarahkan untuk mengatasi masalah, maka jawabannya benar adalah C, yaitu creative problem solving. Yaitu siswa diminta untuk berkreatif untuk memecahkan permasalahan, yaitu tentang kurangnya ketersediaan air bersih. 96. Berdasarkan hasil observasi dan angket diberikan kepada peserta didik kelas 9 di SMP Nusantara menunjukkan bahwa tingkat kemandirian belajar peserta didik masuk ke dalam kategori rendah. Ya, tingkat kemandirian ini termasuk dalam kategori rendah. Jika guru akan melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, maka judul yang paling tepat adalah A, yaitu inquiry learning untuk meningkatkan kemandirian belajar peserta didik kelas 9 di SMP Nusantara. B, STEM, menggunakan STEM untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik 9 di SMP Nusantara. C, gunakan STEM untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 9 di SMP Nusantara. D, kemandirian belajar peserta didik kelas 9 di SMP Nusantara. Dan E, kemandirian belajar peserta didik kelas 9 di SMP Nusantara. Perhatikan, dari indikator tadi yang mana tingkat kemandirian peserta didik masuk dalam kategori rendah. Sehingga guru apabila melakukan PTK, maka judul yang paling tepat adalah, kita perhatikan, maka judul yang paling tepat di sini adalah menggunakan sistem inquiry learning, yaitu meningkatkan kemandirian. Karena di sini mengapa meningkatkan? Karena di sini ada tingkat kemandirian, ya. Tingkat kemandirian dalam peserta didik ini kategori rendah. Berarti bagaimana solusi kita? Yaitu meningkatkan kemandirian belajar peserta didik kelas 9D SMP Nusantara pada materi tertentu. Seperti itu. Terus kita perhatikan, untuk melaksanakan PTK itu perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, apa yang akan ditingkatkan. Nah, ini pecah masalah. Jadi, apa yang akan kita tingkatkan? Apa yang akan kita tingkatkan di sini adalah bagaimana peserta didik tersebut bisa mandiri di dalam belajar. Setelah itu, ya, bagaimana kita cara meningkatkan kemandirian, menggunakan tindakan apa? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yaitu siapa yang akan ditingkatkan? Siapa yang akan ditingkatkan? Ya, peserta didik tadi, ya, yaitu peserta didik kelas 9 tadi itulah yang akan ditingkatkan, gitu. Apa yang akan ditingkatkan? Yaitu kemandirian belajar dan menggunakan tindakan apa? Yaitu menggunakan tindakan inquiry learning. Oke, perhatikan ya. Berarti jawaban untuk nomor 96 ini adalah A. Jadi kita perhatikan bagaimana cara untuk menentukan PTK yang baik dari suatu kasus tersebut. Kita lanjut 97. Nomor 97 ini masuk yaitu bidang manajerial. Ya. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Kita perhatikan,
yang dimaksud bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan yang mempunyai integritas itu apa? Berarti di sini ada kata-kata yaitu bertanggung jawab. Maka kalau bertanggung jawab, kita harus penuh dengan kehati-hatian dalam suatu pekerjaan supaya hasilnya sesuai apa yang diinginkan, dan kita harus teliti dan semangat dan memiliki integritas tinggi. Berarti jawabannya adalah A. Apa alasan yang A? Karena yang A di sini ada ketelitian dan hasil yang bagus. Ini artinya yaitu bertanggung jawab dan integritas tinggi. Berarti jawabannya adalah A. 98. Ridwan diminta menyimpan dokumen. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan, perhatikan, dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Ini indikatornya. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Perhatikan indikatornya. Indikatornya di sini adalah si Ridwan tadi dipercaya, ya, sehingga manajer tersebut yaitu menitipkan dokumen yang penting dengan pesan. Nah, ini indikatornya dengan pesan jangan dibuka. Jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Ini pesan manajer. Maka jawabannya adalah C. Apa alasannya? Karena di sini ada yang bernilai amanah dan tanggung jawab, yaitu tidak membuka. Tadi amanah dari manajer adalah tidak boleh membuka, dan tanggung jawab kita di mana letaknya? Yaitu tanggung jawab kita adalah kepercayaan tersebut harus kita jaga, gitu ya, bahwa kita tidak boleh membuka dokumen tersebut. Oke, 99. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya, perhatikan, di sini indikatornya kita melanggar fakta integritas sehingga kita mendapat teguran. A. Memberikan alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi yaitu konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota orang lain. B. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban yang akan diberikan. E. Pasrah akan nasib yang diterima. Perhatikan di sini. Di sini kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Ya, karena kita melanggar fakta integritas dan kita mendapat teguran, maka kita tetap harus menerima teguran tersebut, ya, meskipun kita menghadapi konsekuensi yang akan disalahkan oleh anggota lain. Artinya di sini kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Berarti jawabannya adalah B. 100. Masih bidang manajerial, ya, akan ada liburan nasional yang jatuh pada hari Selasa.
sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintah tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung, apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin? B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. E. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. Perhatikan di sini. Berarti di sini kita harus memiliki jiwa integritas dan moralitas yang tinggi terhadap suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Apa indikatornya? Indikatornya di sini adalah untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional, gitu ya. Maka jawabannya adalah C, yaitu karena kita memiliki integritas di dalam diri kita, menanamkan jiwa yaitu integritas dan moralitas, maka kita menolak untuk bolos massal karena bertentangan dengan nilai dalam diri sendiri. Artinya kalau sudah bertentangan dengan nilai dalam diri sendiri, kita berarti sudah memiliki jiwa integritas dan moralitas yang tinggi. Oke, 101. Pilihlah salah satu yang paling sesuai, yaitu dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. Apa yang Anda lakukan saat Anda bekerja? A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. B. Saya bekerja datang dan pulang tepat waktu sesuai jam bekerja. C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Perhatikan di sini adalah apa yang harus Anda lakukan saat Anda bekerja, ya, yang paling sesuai di dalam diri Anda. Maka di sini jawabannya adalah C. Apa alasan jawabannya C? Yaitu saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Maka dalam diri kita ini memiliki jiwa tantangan, yaitu atau integritas, ya, untuk lebih baik lagi ke depannya. Kita lanjut nomor 102. Pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda, ya, yaitu menggambarkan diri Anda. Itu indikatornya. A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan saya bekerja. B. Saya sering lembur untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas saya. C. Saya tetap berusaha, yaitu sesuai apapun tugas yang diberikan ke saya. D. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu. E. Saya berbeda dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Perhatikan indikatornya, yaitu gambarkan diri Anda. Maka jawabannya adalah C, yaitu saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. Artinya di dalam diri kita ini memiliki yaitu integritas tinggi dan moralitas, dan memiliki yaitu jiwa tantangan atau menyukai jiwa tantangan untuk lebih bagus dan untuk menggali yaitu pengembangan di diri kita sendiri, gitu ya.
Jadi artinya kita sebagai pegawai tidak boleh yaitu monoton, yaitu atau jalan di tempat, melainkan kita harus menghadapi suatu tantangan. Disitulah letaknya yaitu untuk mengukur kemampuan kita dan integritas kita serta moralitas kita sebagai pegawai. Oke, pembahasan tryout kali ini semoga bermanfaat. Akan kita lanjutkan yaitu tryout ke-20, dan Bapak Ibu jangan lupa bantu kami dengan cara like, subscribe, dan share, serta jangan ketinggalan untuk menekan lonceng notifikasi supaya Bapak Ibu yaitu orang pertama mendapatkan pemberitahuan yaitu pembahasan soal-soal tryout berikutnya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.